Oke, Coach Yudi, kalau kita ngomongin tentang Mbak Selin Evangelista nih, kelihatannya dari Coach Yudi pertama kali ngelihat Mbak Selin tuh gimana sih orangnya? Nah, Mbak Selin ini salah satu hal yang paling menonjol ya kalau saya lihat. Kalau dia bergerak dalam segala sesuatunya cepat banget. Kalau kita lihat mukanya itu tajam-tajam. Dan salah satu hal yang benar-benar menonjol adalah coba kalau kita lihat hidungnya. Hidungnya itu tajam banget. Dan tipe dari hidung dan dia punya dagu itu adalah tipe FBI. Dalam arti kata, dia jago dalam menyelidiki sesuatu, jago untuk menginvestigasi sesuatu, dan kalau dia menginvestigasi atau nanya, apa yang ditanyakan adalah sangat-sangat tajam. Jadi Anda seperti, ya akan merasa seperti tercabik-cabik lah kalau mau dia nanya. Itu satu hal yang saya bisa lihat dari Selin. Kepeduliannya banyak kepada orang. Interestnya banyak kepada orang, di mana kita bisa lihat dari bentuk dahinya dan juga dari bentuk bibirnya. Dahinya kebetulan bentuknya itu lebih bulat dibandingkan orang yang biasa, di mana itu menunjukkan bahwa orang atau relationship buat dia penting. Dan bibirnya yang full, terutama bibir bawahnya, menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang suka membantu orang. Belum tentu tentang uang sih, tetapi dia akan do an effort atau melakukan sebuah effort yang ekstra untuk membantu orang lain. Dan dan Selin juga sebetulnya sih seseorang yang berpikiran secara positif ya. Kita bisa lihat dari bentuk bibirnya yang positif, di mana bentuknya slope up atau naik ke atas. Juga Selin adalah seseorang yang suka belajar, suka berkembang, suka bertumbuh. Selain itu kalau kita lihat dari bentuk kupingnya juga, Selin adalah seseorang yang realistis. Nggak terlalu banyak neko-neko, nggak terlalu banyak idealis, tapi dia mengetahui apa sih realistis dalam hidupnya. Gitu. Dan ya itu Selin. Petualang udah pasti. Dilihat dari mana tuh? Kita bisa lihat dari tulang pipinya yang tinggi, dan banyak banget artis-artis juga yang sangat berpetualang. Ya, yang belakangan ini viral juga suka bertualang dan suka nyoba-nyoba hal baru. Kemudian juga seseorang yang sebetulnya kalau hidup dengan dia mungkin selain kalau kita bicarain tentang investigatifnya ya, sebetulnya sih orangnya oke sih untuk hidup dengan Selin. Ya investigatifnya itu agak cukup menantang dan kekerasan kepalanya, serta kalau dia mau sesuatu, dia harus dapetin. Jadi Anda akan bisa bayangin kalau Anda hidup dengan Selin itu bisa dibilang Anda akan banyak dicecer akan sesuatu yang dia mau. Kayak curigaan gitu berarti orangnya. Curigaan itu negatif ya. Oh, gitu. lebih gimana ya? Lebih pengen tahu, ya memang nature-nya suka menginvestigasi. Belum tentu curiga sih, cuman kalau dia penasaran sesuatu, sebagai contoh, umpamanya dia nanyain Anda baru dari mana? Oh baru dari kantor. Kok jam segini baru dari kantor? Kantor itu apakah udah tutup? Oh enggak, masih buka. Oh gitu ya. Sampai jam berapa? Kenapa kok tumben bisa sampai malam? Bukannya biasanya tutupnya jam 5 atau jam 6 udah tutup. Jadi dia bisa ya memang naturalnya seperti itu. Kalau untuk manajemen uang sendiri gimana? Manajemen uang saya lihat sih cukup oke ya, dalam arti kata nggak terlalu gampang untuk buang uang juga, bisa ngontrol juga, kontrol penting buat dia. Tetapi kalau untuk uang orang lain ya saya nggak tahu. Kelihatan dari mana sih manajemen uang itu? Kita bisa lihat kalau kita lihat dari bentuk kupingnya dan juga dari bentuk bibirnya serta bentuk hidungnya. Nah itu ada 3 kombinasi. Dimana kalau kita lihat dari hidungnya sendiri, dimana hidungnya itu nggak terlalu giving. Oke, tapi kalau kita lihat dari bentuk bibirnya, dimana itu cukup full ya, terutama di bagian bawah, itu menandakan bahwa dia itu akan bantu atau membantu orang dan ada generosity-nya sendiri. Tapi kalau kita lihat dari bentuk kupingnya, di mana kita bisa lihat ada 2 poin yang kelihatan,
Berarti artinya dia harus merasakan pribadi sendiri bahwa dia harus in control. Nah, karena dia harus in control inilah, terkadang perasaan in control ini akan menentukan bagaimana dia memanage uangnya sendiri. Gitu. Oke. Berarti termasuk Mbak Shelin itu termasuk orang yang loyal dong kalau sering membantu, suka membantu gitu-gitu. Ngebantu, yes. Dia suka ngebantu orang, dia orang baik. Dia suka ngebantu dalam arti kata dasar hatinya baik, suka membantu, tapi terkadang agak, ya tapi dia harus mengetahui kemana bantuan dia. Jadi kan ada orang yang ngebantu nggak pakai perhitungan, dia ngebantu masih pakai logik karena dia perlu tahu uangnya sebenarnya lari kemana sih. Which is bagus karena dia orangnya realistis juga. Dan ditambah karena dia memiliki kemampuan untuk menginvestigasi atau rasa penasarannya tinggi. Dan gerakannya juga cepat loh, jadi expect respon yang cepat dari dia. Saya yakin dia kalau bergerak juga cepat, nyetir mobil juga lumayan cepat. Dan ketika dia mau mendapatkan sesuatu dia juga cepat. Shelin adalah orang yang cepat bergerak. Berarti orangnya cukup detail ya kalau kita bisa bilang. Detail ya, detail lumayan cukup detail, tapi bukan berarti dia perfeksionis. Ya, jadi detail dengan perfeksionis adalah dua hal yang berbeda. Detail adalah dia bisa melihat satu hal kecil, tetapi kalau perfeksionis adalah sampai perintilan-perintilannya dia bisa lihat. Oke. Cuman kalau misalkan kita berbicara tentang perasaan, Mbak Shelin mudah baper nggak sih? Kalau saya lihat, kalau memang matanya asli ya, dalam arti kata asli, nggak pakai soft lens, lumayan cukup baper sih, ya. Karena matanya boleh tergolong besar. Artinya apa? Artinya emosional itu penting buat dia. Kehidupan secara personal, terutama one on one atau relationship terhadap manusia itu penting buat dia. Ya mungkin boleh dibilang emosi itu penting buat dia. Emosi kedekatan terhadap orang lain itu penting buat dia. Jadi kalau mau di-translate sebagai baper mungkin iya. Cuman kalau untuk apakah Mbak Shelin juga hobi olahraga atau gimana gitu, lihat dari bentuk badan atau gimana? Kalau kita lihat dari zona di mana dari hidung ke bawah ke dagu, kita bisa lihat bahwa salah satu proporsi dia itu lumayan besar ya di sini. Artinya apa? Artinya dia juga punya energi yang cukup tinggi, orangnya cukup aktif. Selain itu ditambah dengan dia punya tulang pipi yang cukup tinggi, artinya suka nyoba-nyoba dan juga memang punya energi. Harusnya sih energinya cukup suka olahraga sih, harusnya. Kalau kita ngelihat dari secara muka, bisa nggak sih kita ngelihat orang itu tuh kayak cemburuan apa enggak gitu, apa gimana? Cemburuan apa tidak, jujurnya nggak bisa dilihat sih. Oh gitu. Cuman berarti kita bisa lebih lihat kayak dia mungkin pakai perasaan atau enggak gitu ya, lebih kayak gitu ya. Betul. Tapi kalau cemburuan sama tidak kan nggak bisa dilihat. Oh gitu. Karena bisa aja dia cemburu sama orang lain tapi nggak cemburu sama yang lain kan. Oke. Cuman kan kadang-kadang memang ada orang yang menggunakan kebanyakan logik, kebanyakan perasaan gitu kan, apalagi terutama cewek ini gitu kan. Kalau Mbak Shelin tuh lebih tipikal yang mana sih kalau bisa dilihat nggak itu? Kayak misalkan lebih kayak ini orang lebih menggunakan perasaan nih berhubungan sama orang, apa lebih menggunakan logik atau gimana? Shelin adalah campuran dari keduanya. Kalau bicara dari pemikirannya itu penting untuk dia untuk berelasi terhadap manusia. Artinya manusia itu penting, emosi itu penting. Dari matanya juga bisa kita lihat, bibirnya juga. Artinya ada beberapa trait di muka yang menunjukkan bahwa perasaan itu penting buat dia. Tetapi satu hal yang mungkin juga sedikit counter perasaan dia adalah dia orangnya investigatif. Sehingga bisa saja ketika dia menginvestigasi sesuatu dan dia menemukan sesuatu yang tidak beres, itu akan bikin dia baper. gitu. Kalau untuk pekerjaan nih,
Gimana sih maksudnya? Apakah memang orangnya bekerja keras atau gimana, atau memang lebih suka yang nggak begitu gimana atau gimana lah gitu kan untuk pekerjaan? Kalau saya lihat Mbak Selin ini cocok untuk dia mengorganize sesuatu. Di dalam sisi pekerjaan sebetulnya cocoknya sebagai investigator atau jadi jurnalis. Mungkin sejenis Mbak Najwa Shihab atau Larry King untuk menginterview orang. Karena dia akan bisa menemukan angle-angle untuk bertanya dan bertanya dengan cukup tajam. Jadi atau jadi agent intelijen, agent FBI sebagai contoh, atau kalau di Indonesia namanya BIN ya. Iya, jadi kalau saya lihat cocok sih, cocok. Oke, cuman selain dibalik semua itu, apakah memang Mbak Selin tuh kalau kita bisa bilang ya, sebenarnya kadang-kadang coach sering bilang tuh ada orang yang ngomong belak-belakan atau gimana, kalau Mbak Selin itu tipikalnya seperti itu? Satu hal yang saya lihat dari Mbak Selin ini adalah kalau kita lihat di pipinya, itu ada tai lalat di sebelah kiri. Ketutupan sedikit bedak sih ya. Dan kalau ini memang natural, ini menunjukkan bahwa dia ini sering sekali menarik perhatian para pria untuk ngeganggu dia, ngegodain dia. Untuk ganggu-gangguin aja. Belum tentu sih dengan niat serius, tetapi dia banyak mengundang magnet sesuatu, magnet pria yang belum tentu dia mau. Jadi ini adalah tantangan dari dia. Cuman kalau Mbak Selin sendiri nanggepinnya gimana sih kalau misalkan emang ada pria-pria yang mendekati dia gitu? Bakal diinvestigasiin. Salah. Bener gak sih? Dan susah sih lolosnya. Jadi bakal ditanyain, lo beneran serius gak sih? Seberapa serius sih? Dan buktinya apa? Dan gimana bisa lo nunjukin bahwa kamu serius? Sebagai contoh hal-hal seperti itu. Dan kalau memang you serius, buktiin deh, nikahin contohnya. Ya saya nggak tahu. Berarti untuk kalau kita bilang untuk seorang istri dia cukup perhatian juga nggak sih orangnya? Perhatian dalam arti gimana ya? Kalau kita tanyain perhatian nggak sih? Kalau buat saya yes perhatian, tapi somewhat bisa nyebelin. Gitu. Oke. Kalau gitu. Perhatian sih, perhatian. Harus perhatian ya. Perhatian. Sangat perhatian. Ya, bisa bertanya. Coach Yudi nih ngelihat Stephen William yang kalau kita lihat dari wajahnya apa sih yang langsung Coach Yudi bisa lihat di situ? Stephen William ini lebih berfokus kepada benda ya. Jadi benda informasi itu lebih penting buat dia dibandingkan manusia. Dan kemudian Stephen ini juga adalah seseorang yang berbakat seni, itu yang saya lihat sih. Dan apabila saya melihat dirinya sendiri, sebetulnya Stephen itu cocok untuk jadi dokter. Mungkin dokter di emergency, atau dokter di bagian-bagian untuk surgery. Kenapa? Karena ada salah satu hal yang dia bisa lakukan adalah di mana dia bisa membedakan atau melupakan perasaan dia sementara ketika dia harus melakukan sesuatu secara logika. Dan Stephen ini adalah seseorang yang idealis. Melihatnya dari mana itu? Idealis kita bisa lihat dari bentuk kupingnya, dan kalau dari dari perasaannya kita bisa lihat dari bentuk matanya. Jadi seni itu kita bisa lihat dari bentuk alisnya yang sedikit berbeda, yang bentuknya berbeda dan bergaris lurus. Jadi itu yang kita bisa lihat. Dan Stephen sendiri apabila kita lihat dari bentuk matanya, bisa jadi prioritas dia berganti. Ketika di umur 0-30 tahun mungkin dia lebih fokus pada dirinya sendiri, dan setelah 30 tahun ke atas, dia akan lebih banyak berfokus kepada pekerjaan karirnya, atau kebalik. Bisa jadi 0-30 dia fokus kepada karir, dan setelah itu dia berfokus kepada dirinya sendiri. Dan Stephen sendiri adalah orang yang belak-belakan atau to the point. Dia akan bicarakan apa yang dia ngomong, dia akan bicarakan apa yang dia pikirkan, tapi terkadang cara penyampaiannya sendiri itu bisa cukup nyelekit. Ya, dalam arti kata
bisa buat orang yang tidak terlalu mengerti dia, itu mungkin akan cukup menyakitkan atau bisa saja dikarenakan dia ngomongnya tajam ya, cukup tajam. Itu yang saya lihat. Dan cara berpikir Stephen adalah terkadang dia bisa melihat sesuatu atau mengantisipasi sesuatu. Jadi kalau dia ketemu orang, mungkin saja dia ngelihat sebetulnya kenapa sih ini orang mau ketemu saya? Atau ada apa ya ini orang kontak saya? Jadi pemikirannya bisa seperti itu, pengen mengantisipasi sesuatu, pengen tahu dulu dan berhati-hatilah. Dan juga berarti ya. seperti itu bisa seperti itu ya sedikit berbeda dengan Celine, betul. Stephen adalah seseorang yang akan mempertahankan pendapatnya, ya. Idealis ya? Sesuai dengan idealismenya, betul, sesuai dengan idealismenya. Dan tidak terlalu banyak mengutarakan perasaannya, terutama di sisi publik, ya. Kalau untuk Stephen sendiri, maksudnya apakah memang orangnya juga lebih gimana sih? Maksudnya kalau kita bilang, apakah dia akan lebih menggunakan, kalau berhubungan sama orang ya, menggunakan logika apa perasaan sih sama orang gitu? Kalau saya lihat lebih banyak menggunakan logika. Gitu. Logika, betul. Dan sesuai dengan idealisme dia, dia juga akan melihat seseorang dan dia bisa melihat seseorang dari sisi apa sih kurangnya orang tersebut dan dia memiliki kemampuan untuk melihat itu. Ya. Apakah Stephen orang yang ambisius? Ambisius, dari sisi ambisius mungkin lumayan ya, cukup dia memiliki bagian kepala yang tinggi, di mana sebetulnya dia memiliki aspirasi yang menunjukkan bahwa dia juga memiliki intelektual yang cukup tinggi dan untuk kedepannya juga dia termasuk seseorang yang bisa mendapatkan posisi yang tinggi juga dalam hidupnya. Oke. Kalau untuk berbicara tentang jarang, maksudnya memendam perasaan gitu, apakah berarti dia orangnya cukup apa ya? Gampang, maksudnya perasaannya gampang tersinggung atau ingat dengan perbuatan orang lain atau gimana? Dia akan ingat dengan perbuatan orang lain. Dia juga tidak akan banyak berkata tentang apa yang dia rasakan. Dia akan lebih banyak menyimpan apa yang dia rasakan, terutama di area publik ya. Jadi orang nggak bakal banyak tahu deh tentang apa sih yang sebetulnya dia rasakan. Berarti pintar menyimpan rahasia termasuk nggak sih? Mungkin lebih ke tidak suka mengutarakan apa yang nggak perlu diutarakan. Cuma kalau untuk secara personal, dia lebih belak-belakan apa lebih mendem juga nih? Dia akan berkata sesuatu apa yang dia Perlukan saja. pikirkan, tetapi tidak akan berkata sesuatu yang nggak perlu dikatakan. Oke. Kalau masalah keuangan, bagaimana dari Mas Stephen? Masalah keuangan, sebetulnya dia bisa mengontrol keuangan dia. Energinya juga ada, tetapi kemampuan untuk mencari uangnya mungkin perlu lebih diperhatikan. Dilihat dari mana sih? Dari bentuk hidungnya, kita bisa lihat bahwa bentuk hidungnya sedikit kecil dibandingkan porsi dari seluruh wajahnya. Kalau kita bisa bilang ya, maksudnya apakah Mas Stephen tuh orangnya cukup mungkin, aku pengen nanya kalau dia di rumah tuh cukup perhatian nggak sih sama pasangan, bisa kita lihat ya? Perhatian, bisa saja dia perhatian, tetapi dia tidak akan banyak mengutarakan. Jadi kalau buat orang yang butuh ngomongin tentang perasaannya, karena beberapa pasangan tentunya terutama wanita itu butuh dibilang I love you, aku cinta kamu, dan hal-hal seperti itu. Mungkin kalau buat dia, kayaknya nggak perlu. Kalau untuk
pekerjaan gimana sih, maksudnya apakah memang dia cocok karena dia punya jiwa seni cuman kayaknya cocok juga jadi dokter, apakah dia sudah di tempat yang tepat ya gimana nih? Sebetulnya dia cocok untuk jadi seorang dokter dan tentunya sebagai seniman ya dia juga cocok. Oh gitu. Ya, Oke. Kalau kita berbicara tentang eh, pekerjaan ya, dia orang tipikalnya gimana, apa pekerja keras atau gimana? saya rasa dia cukup bekerja keras karena dia punya banyak energi dan dia juga adalah seseorang yang suka berpikir. Berpikir. Tadi Mbak Selin katanya sempat ada statement dia suka petualangan. Apakah Mas Steven juga suka petualangan? Lumayan tapi nggak sebanyak Selin. Oh gitu. Kalau untuk tenaga nih dari postur tubuh kayak juga sering olahraga apa gimana Mas Steven dilihatnya? Postur tubuh lumayan, dia juga memiliki energi yang tinggi dan pemikiran yang tinggi. Dan ya cukup suka olahraga juga sih kelihatannya. Oke. Mungkin seimbang ya kalau secara fisik. Oke.